Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai cara mengolah ulangan online siswa yang dikirim melalui WA ya, dengan cara dipotokkan lembar jawaban. Memang sekarang sudah banyak yang menggunakan Google Form, Quizzes, Kahoot, dan yang lain sebagainya. Tetapi masih banyak siswa yang karena menggunakan kuota chat, kuotanya terbatas, maka dia tidak bisa mengakses halaman-halaman lain, mengakses website-website lain untuk mengerjakan soal ulangan online, sehingga dia hanya bisa mengakses WA begitu. Sehingga soal yang sudah dibuat oleh guru ya, siswa kerjakan manual, kemudian dipotokkan jawabannya, dikirim ke guru. Dan hal ini kalau siswanya banyak, jumlahnya banyak, ratusan atau puluhan, tentu akan menyulitkan guru dalam memeriksa hasil ulangan tersebut. Nah, pada hari ini di channel Kuota Belajar, kita akan membahas bagaimana caranya memeriksa hasil ulangan tersebut yang dikirim lewat WA dipotokkan agar bisa memudahkan para bapak dan ibu semua. Nah, kita menggunakan program Microsoft Excel untuk memudahkan pengerjaan penilaian hasil ulangan tersebut. Kita buka Excel-nya. Kita klik blank workbook. Nah, di sini kita bisa kopikan nama siswa dan kelas. Bawahnya adalah nama-nama siswa. Misal kita akan memeriksa yang kelas 9, ya, kita kopikan nama siswa tersebut. Nama saja, ini kelas 9C misalkan ya. Kita copy, klik kanan, kemudian copy. Kita pindah ke yang tadi di sini. Kita beri jarak satu kolom, ini nanti untuk nomor ya. Di sini kita paste. Kita sesuaikan. Ini 9C ya. 9C, enter. Kita copy ke bawah, klik 2 kali. Sekarang kita copy yang 9D. Seperti biasa ya, sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Untuk pindah ke file yang lain, ke tampilan yang lain, cukup di keyboard, di pijit Alt dan Tab bersamaan. Nah, sudah pindah ke sini. Kita geser ke bawah. Oh, maaf, ini 9D salah ya. 9C di atas. Nah, ini 9C. Kita Ctrl C, Alt Tab, pindah ke sini yang tadi salah. Yang ini 9C ya. Saya hapus dulu sebentar. Ctrl X ya untuk menghapus. Kita sisipkan di atas di sini. Insert cut cell. Nah, begitu. Ini kita beri jarak lagi sekali. Satu kolom ini kita beri nama 9C. Kemudian double klik. Nah, diarahkan ke bawah. Ini 9D. 9D kita drag lagi ke bawah. Ini kita hapus. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan untuk semua kelas ya, tidak terbatas di 2 kelas. Bisa 4 kelas, 10 kelas, 8 kelas, caranya sama. Ya, ini untuk mempersingkat saya contohkan di 2 kelas. Sudah ada ya, ini nama siswa, kemudian kelas. Kita beri nama dulu, ini nomor dulu ya. Nomor, nama, kelas. Setelah kelas kita beri nama kolom nilai. Nilai. Nilainya masih kosong, nanti kita olah. Baik, nah berikutnya setelah nilai, kita sekarang hitung dulu ada berapa soal di ulangan kita. Misalkan ada 20, maka kita akan blok ke sebelah kanan ya, sebanyak, kalau soalnya ada 20 dikali 2, sebanyak 40 kolom. Kalau soalnya ada 10 tinggal dikali 2, berarti 20 kolom.
Saya contohkan soalnya ada 20, berarti kita akan blok sebanyak 20 dikali 2, berarti 40 kolom. Diklik, kita geser ke pinggir. Nah, di atas sini ada angka 4C ya, ini ada 4C. 4C ini artinya 4 kolom. Jadi kita tidak usah menghitung manual sampai 20. Kita tinggal geser saja, nanti angka di atas berubah. Tuh, berubah. Ini berarti sudah 42 nih, ada yang angka 42. Kita geser ke 40. Nah, ini sudah 40 kolom. Kemudian simpan kursornya di atas, klik kanan, pilih kolom width. Ini adalah mengatur lebar kolom. Kita setting di 3 saja. 3, kemudian oke. Nah, gitu ya. Di sini kita beri nomor sekarang, nomor soal. Ini 1, 2. Kita drag sampai ke soal nomor 20. Baik, berikutnya kita insert satu baris lagi, insert di sini. Nah, nomor ini kita copy ya. Ctrl C, kita simpan di sini. Ctrl V. Baik. Ini sudah ada ya format kasarnya. Nah, di kolom ini kita akan memasukkan jawaban siswa di sini. Jadi entry di sini. Kemudian kolom yang sebelah sini ini untuk kunci jawaban. Ya. Sedangkan kolom yang ini untuk hasil jawaban otomatis dari siswa. Ya, kita tuliskan dulu kunci jawaban dari soal yang sudah kita buat. Ya. Misalkan kunci jawabannya adalah A. Nah, untuk pindah ke sel berikutnya ya, bisa pakai panah atau saya pribadi lebih senang pakai tab. Jadi diklik tab. Ini A, tab. Kenapa diklik tab? Agar kita lebih cepat dalam mengetiknya. Ini A. Jadi posisi tangan kiri kita standby di tab. Posisi tangan kanan kita standby di huruf A B C D. Ya, ini A, tab, misalkan ini B, tab lagi C, D, A. Ini bisa lebih cepat mengetik jawabannya ya. Ini saya contohkan. Ini tangan kiri saya standby di tab, tangan kanan saya standby di huruf A B C D. Nah, ini sudah ada kunci jawaban siswa. Nah, berikutnya nanti kita akan entry jawaban siswa di sini. Ya, sebelum mengentry jawaban siswa, kita akan buat dulu sebuah rumus, sebuah formula yang akan secara otomatis menilai jawaban siswa. Jadi nanti ketika kita memasukkan jawaban siswa di sini ABCD-nya, maka otomatis nilai mereka akan langsung muncul. Ya. Ini rumus untuk membuat hal tersebut bekerja. Pakai fungsi jika maka. If kurung buka, kita klik jawaban siswa pertama di soal nomor 1, berarti di sini, klik di sini. Nah, apa jika makanya? Jika jawaban siswa sama dengan kunci jawaban, maka diberi poin 1. Nah, bahasa tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa rumus. Maka if ini ya E3 sama dengan kunci jawaban kita, berarti yang ini nih. Nah, kalau jawaban siswa sama dengan kunci jawaban, kan berarti benar. Kita beri nilai 1. Kalau jawaban siswa berbeda dengan kunci jawaban, kita beri 0. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tanda koma ini sesuaikan dengan kondisi laptopnya masing-masing. Di laptop saya menggunakan koma, di sini kita lihat ya. Ini adalah petunjuk dari Excel. Ini saya pakai koma, terus koma lagi. Kalau di Bapak Ibu sekalian di laptopnya mungkin ada yang tidak pakai koma tapi pakai titik 2 atau titik koma, silahkan disesuaikan. Karena saya menggunakan koma, berarti setelah rumus ini saya ketik koma. Kemudian 1, koma lagi, 0. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, sudah selesai. Kita cek. Kalau jawabannya A, ini A. Kita enter. Nah, maka dia otomatis menjadi 1. Kalau jawabannya bukan A, misal D,
kita enter, dia otomatis menjadi 0. Berarti salah. Begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus membuat rumus ini satu persatu untuk semua siswa, semua soal? Kan capek ya? Tentu tidak. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini, di rumus yang tadi sudah kita buat, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini kita simpan kursor di antara kode kolom dan kode baris. Y2 ini artinya kolom Y baris kedua. Kita simpan kursornya di sini, di tengah-tengah antara huruf dan angka. Di sini kita ketik di keyboard kita lambang dolar ya, dengan cara pijit shift dan 4. Nah, begitu. Shift dan 4, kemudian enter. Setelah seperti itu, kita tinggal drag saja ini. Kita ini di drag, diklik, diseret ke samping sampai soal nomor 20. Kemudian untuk ke bawah, ini sudah terblok semuanya. Simpan kursor di sini sampai tandanya berubah menjadi tanda tambah dan warna hitam. Kita klik 2 kali. Nah, maka rumus ini sudah selesai untuk semua siswa, semua kelas. Kita tinggal menginput jawaban siswa. Ya. Nah, berikutnya rumus-rumus ini hanya menentukan nilai 1 atau 0. Sedangkan jumlah keseluruhan belum ada. Maka kita buat di sini jumlah keseluruhannya. Ini disimpan di siswa pertama ya, di sebelah sini. Caranya ketik sama dengan, kemudian sum kurung buka, kita blok dari sini sampai soal nomor 20. Kurung tutup, enter. Sama ini kita kopikan untuk semua siswa. Simpan kursor di sini, klik 2 kali, maka terkopikan untuk semua siswa. Nah, berikutnya kita ke nilai sekarang. Ini sudah ada jumlahnya, berapa nilainya? Karena tadi soalnya ada 20, berarti kalau siswa betul semua, jumlah poinnya adalah 20. Kita menggunakan rasio 100 misalkan. Berarti agar nilainya menjadi 100, yang betul 20, berarti tinggal dikali 5. Maka rumusnya adalah sama dengan, kita geser ke sini, klik yang tadi jumlah, yang ini, dikali 5. Kali itu dalam Excel adalah tanda bintang. Shift 8. Kemudian 5. Enter. Nah, sudah ada. Kita copy untuk semua siswa. Double klik ya. Tercopy untuk semua siswa. Kita akan cek nih, betul tidak rumusnya. Coba saya kopikan kunci jawaban ini. Ya. Kita copy. Simpan di sini. Kita paste. Nah, nilainya 100. Ya, karena sama persis dengan kunci jawaban. Kalau misalkan saya ketik lagi ya, ini manual, simpan tangan kiri di tab, tangan kanan di ABCD. Ketik dulu B, untuk pindah klik tab, ketik tab C, D, A. Nah, ini saya ngarang ya. Ini lebih cepat dalam mengisi jawabannya. Enter. Nah, nilainya 25. Begitu. Jadi ini bisa langsung selesai. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita agar mudah mengkopikan nilai dari HP kita ke laptop. Nah, caranya bisa dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nanti saya share aplikasinya, di mana nanti layar HP kita akan muncul di sini. Di sini ada layar HP kita. Jadi kita tidak usah bolak-balik lihat HP. Tinggal lihat komputer ini, maka otomatis bisa melihat HP. Adalah kita harus melakukan setup di HP kita. Ya, saya contohkan ini di HP Xiaomi. Kita buka pengaturan, kemudian tentang ponsel. Berikutnya kita klik di versi MIUI. Klik beberapa kali sampai nanti ada muncul keterangan opsi pengembang ya. Kita klik beberapa kali, nanti ada muncul keterangan opsi pengembang. Nah, kita kembali, kemudian sudah muncul sekarang masuk ke setelan tambahan kalau di Xiaomi ya. Nanti ada opsi pengembang, kita klik, kemudian kita cari USB
debugging. Nah, ini diaktifkan. Izinkan, oke. Nah, ini setup di HP Xiaomi. Sekarang saya coba setup di HP Samsung. Saya pakai tab Samsung A8 with S Pen, masuk ke pengaturan, kemudian tentang tablet, masuk ke informasi ya tadi tentang HP, kemudian kita klik di bagian ini. Klik beberapa kali ya. Nah, saya sarankan kliknya tidak terlalu cepat ya. Ini di video terlalu cepat sehingga tadi saya harusnya memasukkan pola di tablet ternyata kelewat, maka saya ulang lagi. Ini memasukkan pola di tablet. Nah, sudah muncul opsi pengembang. Nah, kita kembali kemudian cari, sekarang sudah muncul pilihan pengembang. Kemudian kita aktifkan kembali USB, debugging USB kita, diizinkan dan diklik OK. Sudah disetting HP-nya seperti tadi. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ini Scrippy ya. Kita double klik di sini. Nah, ini sudah muat. Nah, maka inilah tampilan HP kita sekarang sudah muncul, sudah masuk di laptop. Ini tampilan HP saya. Nah, sekarang kita akan buka file yang olah nilai yang tadi. Nah, yang ini supaya terlihat juga HP kita, maka untuk file Excel ini, nah kita akan atur sedikit. Nah, diatur seperti ini, digeser seperti ini ya. Kemudian, nah yang ini tampilan HP kita. Berikutnya kita akan atur sedikit di sini di buat prespan ya. Kita masuk ke view, kemudian prespan, kita klik yang pertama yang ini. Nah, kenapa demikian? Agar nanti saat kita geser ke bawah, nah si nomor soal ini tetap muncul ya. Jadi memudahkan kita dalam mengentry jawaban nanti ya. Baik, kita lihat sekarang ke HP kita. Ini misalkan adalah jawaban yang siswa kirim ke kita lewat WA ya. Kita bisa zoom. Nah, ini terlihat ya jawabannya, ada nama, ada kelas, dan ada jawaban mereka. Tinggal kita cari di sini. Ini kelas 9D. 9D. Namanya Risti ya. Nah, ini namanya Risti. Tinggal kita lihat nih ABCD-nya. Jawaban mereka tinggal kita lihat. Ini kan jawabannya ya. B A A C D. Nah, kita ketik di sini. B A A C D. Kemudian selanjutnya A A D B A. A A D B A. Nah, ini nomor 11. Ini 11 ya. C D D A B. C D D A B. 16 D A A C D. D A A C B. Kita enter. Nah, nilainya dia 20. Ini kan terlihat ya. Langsung muncul nilai. Kita langsung ke siswa kedua. Misal ini siswa kedua, kita cari. Nah, kelas 9D lagi. Ini ada 9D. Kita cari namanya Naila. Ya, jawabannya yang sudah dia kirim ke kita BBAC BBACA. Kita ketik di sini. BBACA. Kemudian DBBCA. DBBCA. Nomor 11-nya CDABB. CDABB. Terus DAABC. DAABC. Ya, langsung muncul nilai. Nilainya 30. Ini adalah hanya contoh ya. Jadi bukan jawaban asli siswa yang dikirim ke saya. Ini hanya contoh saja. Berikutnya ada Zahra 9C. Kita lihat cari namanya di 9C, ini Zahra. Kita masukkan jawabannya A B C D, A B C D, A B C D A ya. Kemudian B B A C D. B B A C B. Terus B C C A D. B C C A D. Berikutnya A A B D C. A A B D C. Ya, kita bisa lakukan ini untuk semua siswa ya.
Kalau sudah di-input semua, tinggal kita close saja. Kita full screen lagi yang Excel-nya. Nanti otomatis jawaban siswa akan muncul di sini, kita entry di sini dan nilainya akan muncul otomatis di sini ya. Tinggal kita rapihkan untuk di-store ke bagian kurikulum begitu. Lakukan hal yang tadi untuk semua siswa sehingga bisa memudahkan. Nah, hasil entry kita ini juga nanti bisa kita analisis ya. Jadi keunggulan lain dari menggunakan Excel ini adalah kita bisa menganalisis hasil jawaban siswa ini. Nanti bisa masuk ke analisis soal. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Demikian cara mengolah nilai PTS siswa yang dikirim secara manual lewat WA. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan penilaian di sekolahnya masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, salam kuota belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.